Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum BPP KKP Saudara Abdillah Nasir beserta jajaran Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Pindrang, Gubernur DKI Jakarta Saudara Anies Rashid Baswedan, Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Rektor Universitas Hasanuddin selaku Ketua Dewan Pakar BPP KKP, Bupati Pindrang dan jajaran, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Pindrang, pengurus KKP tingkat provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, tokoh masyarakat Pindrang dan warga KKP se-Jabodetabek. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada pengurus kerukunan keluarga Pindrang yang mengundang saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan pendapat dalam acara pelantikan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Pindrang masa bakti 2022 sampai dengan 2027 yang dirangkai dengan halal bihalal dan rapat kerja nasional yang diselenggarakan hari ini. Saya memohon maaf tidak dapat hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan hadirin dikarenakan saya harus berada di luar Jakarta untuk agenda yang sudah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, saya ucapkan selamat kepada Saudara Insinyur Abdillah Nasir yang telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum BPP KKP dan juga kepada Saudara Dr. Surhaji Jompa sebagai Ketua Dewan Penasehat BPP KKP masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Semoga program dan kontribusi KKP periode ini mampu dirasakan manfaatnya oleh keluarga besar masyarakat Pindrang dimanapun mereka berada. Kerukunan memang menjadi salah satu sarana merajut ukhuwah dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kerukunan keluarga Pindrang juga harus menempatkan kesatuan dan persatuan bangsa ini di atas segala-galanya. Karena terkoyaknya kerukunan adalah cikal bakal terkoyaknya persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga merajut kerukunan dan persatuan bangsa mutlak untuk dipertahankan, seperti amanat sila ketiga dalam Pancasila. Harus jujur, kita akui kerukunan dan kesatuan kita sebagai warga bangsa belakangan ini terkoyak akibat polarisasi di masyarakat sebagai dampak Pilpres yang hanya menghasilkan pasangan calon presiden yang terbatas dan rakyat dipaksa memilih pilihan yang terbatas tersebut. Bahkan hingga hari ini, polarisasi tersebut masih kita rasakan, masyarakat masih terbelah dan saling olok dan ejek dengan sebutan dan olok-olokan yang jelek, padahal sudah sangat jelas olok-olok dengan sebutan yang jelek dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam beberapa kesempatan saya selalu sampaikan bahwa polarisasi bangsa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir harus kita akhiri karena polarisasi di masyarakat sangat tidak produktif dan menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika dan menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang besar, bangsa dengan peradaban yang panjang sejak era kerajaan dan kesultanan Nusantara. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, salah satu penyebab polarisasi bangsa ini akibat adanya aturan ambang batas atau presidential threshold yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Akibat dari aturan tersebut, partai politik dipaksa harus bergabung untuk dapat mengusung calon, sehingga dalam 2 kali Pilpres kita hanya disuguhi 2 pasang calon. Oleh karena itu, DPD RI sebagai lembaga negara
secara resmi telah mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus ambang batas atau presidential threshold yang diatur dalam pasal 222 tersebut. Sehingga setiap partai politik peserta pemilu sudah seharusnya dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres sehingga akan muncul peluang bagi putra-putri terbaik bangsa ini untuk menjadi calon pemimpin nasional. Kini kami di DPD RI masih menunggu sikap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi, apakah akan membiarkan pasal 222 tersebut terus-menerus menjadi pemicu polarisasi di masyarakat dan merugikan bangsa ini, ataukah akan berdiri bersama rakyat Indonesia. Kita lihat saja, karena fakta yang tidak dapat dipungkiri, ambang batas inilah yang menjadi pintu masuk bagi oligarki ekonomi untuk ikut membiayai proses pilpres yang mahal, karena biaya koalisi dan konsolidasi partai politik, serta proses pilpres secara langsung tidaklah kecil. Oleh karena itu, saya katakan dalam beberapa kesempatan, siapapun capres dan cawapres tahun 2024, selama oligarki ekonomi terlibat membiayai, maka akan sulit untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya karena sudah menjadi watak oligarki ekonomi, apalagi yang sudah menyatu dengan oligarki politik, untuk menyandera kekuasaan dan memaksa kebijakan negara berpihak kepada kepentingan mereka. Inilah inti dari permasalahan kebangsaan kita hari ini, permasalahan yang bersifat fundamental dan berada di wilayah hulu, bukan di hilir, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif, tetapi harus dilakukan dengan pendekatan yang fundamental. Sehingga saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa untuk membenahi Indonesia yang karut-marut dan salah arah ini harus diawali dengan membenahi hukum, membenahi ekonomi, membenahi birokrasi, dan lainnya yang bersifat sektoral dan parsial. Tetapi harus dengan pendekatan yang fundamental, yaitu dengan memurnikan kembali demokrasinya, artinya mengembalikan demokrasi yang selama ini digenggam kalangan oligarkis yang rakus kepada kaum intelektual yang beretika, bermoral, dan berbudi pekerti luhur. Dan untuk dapat melakukan itu, kita harus kembali kepada Pancasila sebagai falsafah dari konstitusi kita, sebagai sumber inspirasi dari semua pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi kita, karena Pancasila yang disepakati para pendiri bangsa adalah groundslah yang paling sesuai dengan karakter dan DNA asli bangsa ini. Untuk dapat melakukan itu, kita tentu harus adil sejak dalam pikiran, harus jernih sejak dari hati, dan harus berani mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan hal itu hanya bisa kita lakukan jika kita konsisten, berpijak, dan bertindak sebagai negarawan. Karena seorang negarawan tidak berpikir tentang next election, tetapi berpikir tentang next generation. Jadi saya tegaskan di sini, organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan masyarakat seperti kerukunan keluarga Pindang ini mutlak diperlukan sebagai bagian dari yang menggugah kesadaran kita sebagai bangsa bahwa oligarki ekonomi yang menyatu dengan oligarki politik adalah musuh utama kedaulatan rakyat. Sebab kedaulatan rakyat semakin terkikis karena kita sebagai bangsa sejak amandemen konstitusi tahun 1999 hingga 2002 silam telah meninggalkan ciri utama dari demokrasi Pancasila, di mana semua elemen bangsa ini yang berbeda-beda harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah lembaga tertinggi di negara ini. Kita telah meninggalkan mazhab ekonomi pemerataan dengan mengejar pertumbuhan domestik bruto yang berbanding lurus dengan tax ratio. Kita telah meninggalkan perekonomian yang disusun atas azas kekeluargaan dan membiarkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar. Inilah yang saya sebut dengan kita sebagai bangsa telah durhaka kepada para pendiri bangsa, kepada para pahlawan
yang merelakan nyawanya dengan dua pilihan kata saat itu, yaitu merdeka atau mati. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kebinekaan yang ada di Indonesia harus kita yakini sebagai rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak hanya memberi kebinekaan suku, agama, dan bahasa serta budaya saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi keanekaragaman hayati dan kekayaan sumber daya alam di Nusantara ini. Karena kebinekaan dan kekayaan tersebut adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib hukumnya bagi kita, terutama umat Islam, untuk mensyukuri rahmat dan karunia tersebut, mensyukuri tentu dengan merawat dan memelihara, serta tidak merusak rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan karena para pendiri bangsa kita memahami dan menyadari kebinekaan bangsa Nusantara ini, maka mereka mulai menggali nilai-nilai luhur bangsa ini untuk menjadi falsafah dasar yang mampu mengikat bangsa yang bineka ini untuk mencapai satu tujuan. Sistem demokrasi Pancasila yang disepakati para pendiri bangsa bukanlah sistem yang main-main atau coba-coba, tetapi sebuah sistem yang sesuai dengan watak dasar bangsa di Nusantara ini. Karena sistem demokrasi Pancasila sama sekali bukan mengadopsi sistem demokrasi liberal di Barat dan juga tidak mengadopsi sistem komunisme di Timur, tetapi sistem yang digali dari nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 sila dalam Pancasila. Karena itu, negara ini adalah negara yang berketuhanan, yang memanusiakan manusia, yang bersatu dalam kebinekaan, yang menjadikan musyawarah sebagai sistem utama dalam pengambilan keputusan dan yang memiliki tujuan hakiki mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi apa yang terjadi hari ini, Indonesia hari ini menjadi semakin sekuler, liberal, dan kapitalistik, dan teks Pancasila hanya dibacakan dalam upacara-upacara kenegaraan atau seremonial lainnya. Sistem tata negara kita yang telah berubah, sudah tidak ada lagi ruang bagi elemen sipil non-partisan untuk ikut secara aktif menentukan arah perjalanan bangsa. Sudah tidak ada tempat dan kewenangan lagi bagi elemen sipil non-partisan, karena arah perjalanan bangsa ini ditentukan tunggal oleh partai politik, dan celakanya mereka membentuk aturan agar dipaksa terjadinya koalisi atau penggabungan partai politik. Akibatnya, seperti yang saya katakan tadi, oligarki ekonomi mendapat pintu masuk untuk semakin menggurita dan membesar, serta menyandera kekuasaan dengan memaksakan kebijakan negara berpihak kepada kepentingan mereka. Kebijakan yang berpihak kepada segelintir orang tentu menimbulkan ketidakadilan, dan ketidakadilan inilah yang menjadi penyumbang kemiskinan struktural dari Sabang sampai Merauke. Dan kemiskinan struktural adalah kondisi yang memperlemah persatuan kita sebagai bangsa dalam kebinekaan. Oleh karena itu, kerusakan ini harus kita hentikan karena telah melampaui batas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho kepada hambanya yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Pengasih dan penerima taubat, tetapi jika ketidakadilan ini diteruskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa murka. Dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dicontohkan kepada bangsa-bangsa sebelum kita. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ikhtiar kita untuk membuat Indonesia ke depan lebih baik mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.